Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Keluar dari kuil Ksatria, Long Hao Chen dan Han Yu sangat bersemangat karena mereka akhirnya bisa bersatu kembali dengan yang lain. Long Hao Chen memahami bahwa meskipun di permukaan, kakeknya menugaskannya sebuah misi, pada kenyataannya, mengingat Long Tianying bahkan tidak memeriksa jumlah poin kontribusinya saat ini, Tianying pada akhirnya tidak tahu apakah dia benar-benar akan melakukannya, dapatkan 1 juta poin kontribusi di setiap benteng pertahanan. Oleh karena itu, setelah berangkat dari Dragon Resisting Mountain Pass, bisa dikatakan mereka tinggal berkumpul kembali dengan seluruh rekannya. Semua orang sudah berpisah selama 1,5 tahun, dan kerinduannya untuk bersatu kembali dengan mereka sudah melampaui segalanya sejauh ini. Selain itu, hal pertama yang mereka tuju adalah jalur gunung pengusir iblis yang ditempati oleh kuil assassin, tempat Chai Er berada. Long Hao Chen jelas menyadari bahwa dia kesulitan menenangkan dirinya, kegembiraan yang kuat bahkan menyebabkan energi spiritual dalam dirinya berfluktuasi secara tidak teratur, sehingga mempengaruhi penyerapan energi spiritual eksternal sampai batas tertentu. Meski begitu, dia tidak mampu mengendalikan emosinya. Chai Er, apakah kamu masih sehat? Sudah 1,5 tahun berlalu, apakah ingatanmu sudah pulih? Bisakah kamu sekarang mengingatku? Berpikir sampai titik ini, Long Hao Chen benar-benar ingin menumbuhkan beberapa sayap untuk terbang cepat ke lokasinya. Mereka meninggalkan jalur gunung penolak naga, dan meskipun mereka menuju ke jalur gunung pengusir iblis di selatan, mereka harus menuju ke barat daya jika ingin melewati wilayah aliansi kuil. Lagi pula, pasukan iblis sedang melotot ke perbatasan mereka seperti harimau yang mengincar mangsanya, dan mereka tidak ingin menemui masalah. Dengan melewati wilayah Temple Alliance, dengan Exorcist Mountain Pass yang berfungsi sebagai penghalang alami, mereka dapat mengerahkan seluruh energi mereka untuk mempercepat perjalanan mereka, dan melanjutkan dengan cepat ke Exorcist Mountain Pass. Mengingat kekuatan Star King, sama sekali tidak ada masalah baginya untuk membawa 2 orang, belum lagi tubuh Han Yu juga memiliki atribut ringan, energi spiritual internal bawaannya mencapai 80, oleh karena itu, kedekatan Star King dengannya adalah yang kedua setelah Long Hao Chen. Dengan Long Hao Chen memberinya energi spiritual secara langsung, dia terbang menuju Exorcist Mountain Pass dengan kecepatan tercepatnya. Jalur gunung pengusir iblis, perang suci telah berlangsung selama 1,5 tahun, dan perang tersebut menjadi semakin sengit. Di dalam 6 kuil besar, kuil yang paling sulit menghadapi serangan iblis adalah jalur gunung selatan, namun yang kedua adalah jalur gunung pengusir iblis. Setiap benteng pertahanan manusia berada di bawah pengawasan satu kuil, dan ketika membandingkan kuil assassin dan kuil ksatria, meskipun ada kesenjangan dalam kekuatan global mereka, kesenjangan ini sebenarnya tidak terlalu lebar. Namun Exorcist Mountain Pass mengalami masa-masa sulit, dan itu karena spesialisasi mereka sendiri. Meskipun para ksatria tidak bisa menggunakan tunggangannya dalam situasi pertahanan, bagaimanapun juga mereka adalah prajurit lapis baja berat atau infanteri berat, dan seperti penghalang logam yang melindungi kota. Tapi para pembunuh tidak mampu melakukan itu. Dalam hal potensi ofensif, pembunuh jauh melampaui ksatria. Namun dalam hal kekuatan pertahanan, mereka juga jauh lebih rendah. Mereka berspesialisasi dalam penyembunyian, pembunuhan, dan pengambilan keputusan di tengah musuh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, serangan dan pertahanan terus-menerus bukanlah kekuatan mereka, terutama dalam pertempuran defensif seperti itu. Karena alasan ini, kuil assassin mengalami kerugian besar dalam perang ini. Jika bukan karena resimen ksatria malaikat cemerlang yang berjaga di dalam jalur gunung pengusir iblis, mungkin pasukan itu sudah berhasil ditembus beberapa kali. Kuil ksatria memberikan banyak bantuan kepada kuil assassin, namun perang suci terjadi di 6 front secara bersamaan. Oleh karena itu, setiap kuil harus memastikan pertahanannya sendiri sebelum mampu membantu kuil lainnya. Di antara 72 dewa iblis, 3 dewa iblis teratas dan klan mereka belum muncul dalam perang suci, dan dewa keempat dan keenam ditugaskan ke jalur gunung penahan naga. Karena kuil ksatria harus menanggung tekanan yang begitu besar, ia tidak memiliki kekuatan untuk membantu kuil assassin.
Sejak 1,5 tahun yang lalu, korban di antara prajurit kelas atas kuil assassin sudah mencapai sepertiganya. Di bawah kepemimpinan Zheng Yue, hampir semua orang terluka. Beberapa milik generasi tua kuil assassin juga dilemparkan ke medan perang satu demi satu, untuk melawan musuh sampai mati. Hampir setiap kali mereka mengusir serangan iblis, kuil assassin harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Saat ini, kepala kuil assassin, Zheng Yue, sedang berjaga di jalur gunung pengusir iblis, yang juga merupakan benteng alami. Ia tidak perlu iri pada jalur gunung penolak naga. Posisinya di dalam pegunungan tempat ia berdiri berarti tidak perlu takut akan pengepungan iblis. Itu cukup untuk memblokir pasukan iblis yang datang dari satu arah. Tetapi dibandingkan dengan jalur gunung penahan naga, pertahanan alaminya agak kurang. Kondisi lingkungannya tidak seburuk itu, dan juga tidak terlalu tinggi. Dinding benteng gunung eksorsis telah lenyap, sebagian besar telah dihancurkan oleh perang. Penyihir yang masih mengeluarkan sihir jumlahnya kurang dari 50, dan mereka adalah kekuatan sihir terakhir yang tersisa dari Exorcist Mountain Pass. Hampir semua dari kuil assassin berdiri di depan musuh, mempertahankan benteng. Mereka bahkan sudah lupa sudah berapa lama mempertahankan posisi tersebut. Tapi secara kebetulan, sama seperti Exorcist Mountain Pass yang mengalami kerusakan parah, hal yang sama juga terjadi pada iblis yang menyerang. Dalam beberapa bulan terakhir, frekuensi serangan mereka tidak setinggi sebelumnya. Chai Er saat ini berada di dekat benteng Exorcist Mountain Pass, berpakaian hitam, dan tanpa baju besi eksternal, matanya sedingin es, dan setelah 1,5 tahun berlalu, dia sudah menjadi wanita dewasa, perawakannya lebih ramping, proporsional, dan orang dapat melihat hampir semua aset yang dimiliki tubuh wanita. Zheng Lingxin dan Zheng Yue berada di sisi lain, kulit mereka tampak sangat pucat, perban tebal terlihat melingkari lengan kanan mereka. Di Exorcist Mountain Pass, mereka tidak memiliki satupun pendeta sehingga mereka hanya bisa mengandalkan dokter untuk merawat yang terluka. Kita dapat membayangkan betapa pentingnya situasi ini. Kakek buyut, bolehkah aku pergi? Chai Er tiba-tiba berbalik untuk bertanya pada Zheng Yue. Para iblis sudah menyerang benteng, dan kedua belah pihak tenggelam dalam pertempuran jarak dekat yang mematikan. Dapat dilihat dari sini bahwa pertempuran pertahanan Exorcist Mountain Pass saat ini berada pada titik kritisnya. Jika tidak, bagaimana mereka bisa membiarkan musuh mendekati benteng? Kekuatan utama iblis yang menyerang Exorcist Mountain Pass terdiri dari burung iblis, herring iblis berkepala dua, iblis berkobar, serigala iblis, serta sejumlah besar iblis berbila ganda dan prajurit mata iblis. Melawan formasi seperti itu, meskipun jumlah yang mereka alokasikan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jalur gunung penahan naga, mereka menang dalam hal jumlah, dan karena alasan ini, mereka memiliki banyak mayat untuk dijadikan makanan. Di antara mereka, burung iblis dan herring iblis berkepala dua membentuk pasukan udara mereka, serigala iblis memimpin iblis berbilah ganda di depan, dan iblis berkobar dan prajurit mata iblis membentuk di belakang. Di sisi lain adalah campuran dari assassin, prajurit dan ksatria, dengan para ksatria dan prajurit berdiri di depan dan para assassin mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh atau melukai musuh. Namun selama perang suci yang panjang, sejumlah besar penyihir dan pendeta tewas di tangan musuh, dan prajurit yang tersisa mengalami kesulitan melawan iblis. Khususnya, serangan dari tentara mata iblis dan iblis berkobar menimbulkan luka parah pada para prajurit. Oleh karena itu, berkali-kali kuil assassin harus membentuk regu bunuh diri untuk menghadapinya. Tapi para dewa iblis yang memimpin pihak lain juga bukanlah orang yang mudah, dan telah membuat persiapan tentang cara merespons sejak lama, membentuk unit khusus yang terdiri dari berbagai pusat kekuatan untuk menargetkan pasukan bunuh diri ini. Sama seperti di jalur gunung penahan naga, tingkat ke-9 dari kedua belah pihak tidak akan bergabung dalam pertempuran. Mereka pada dasarnya saling menahan dan bertindak sebagai pencegah bersama, tetapi dalam perang suci yang begitu mematikan, hal ini sangat merugikan sisi jalur gunung pengusir iblis yang sudah hampir runtuh. Namun, Kaisar Dewa Iblis memberi perintah kepada pasukan iblis untuk melakukan perang berkepanjangan untuk menghabiskan akumulasi kekuatan manusia, dan untuk menghindari invasi ke wilayah aliansi dengan segala cara. Ini karena dia tidak ingin dunia manusia hancur total. Namun hal ini jelas tidak menghentikan penghancuran benteng dan kerusakan pada pasukan manusia. Zheng Yue mengangguk pada Chai Er, perhatikan keselamatanmu sendiri. Setelah sekian lama berlalu, dia telah beradaptasi dengan tempat ini sejak lama, dan beradaptasi dengan banyak hal setelah kehilangan ingatannya. Chai Er yang berpakaian hitam memiliki rambut ungu yang berkibar, sabit dewa kematian yang sangat besar muncul tanpa suara di tangannya,
dan cahaya berwarna gelap muncul dari dalamnya. Itu mengeluarkan proyeksi pedang berwarna hitam yang sangat besar saat sosoknya muncul entah dari mana. Iblis berbilah ganda yang dengan panik memanjat dinding jalur gunung pengusir iblis ditebang seolah-olah mereka adalah gandum, dan setiap musuh yang melakukan kontak dengan ujung pedang berwarna hitam itu langsung hancur berkeping-keping. Semangat pembunuhnya yang kuat meluas, ketika sebagian besar iblis berperingkat lebih rendah langsung dipotong oleh sabit dewa kematian miliknya. Kebangkitan Chai-Er sebagai dewa pilihan sangat berbeda dari kebangkitan Long Hao Chen, yang terakhir adalah putra cahaya, dan memberikan dorongan umum, termasuk berkah dari Dewi Cahaya. Adapun afinitasnya dengan elemen cahaya, telah ditingkatkan ke tingkat yang benar-benar baru. Tapi Chai-Er tidak sama, setelah terbangun sebagai dewa pilihan. Perolehan terbesarnya adalah transformasi belati samsara di tangannya menjadi sabit dewa kematian. Sejak kecil, dia telah menyatu dengan belati samsara, mengalami banyak kesakitan dan siksaan. Dengan cara ini dia secara bertahap menjadi satu dengan alat ilahi, sebuah proses yang dapat dikatakan mencakup seluruh proses pelatihan Chai-Er. Oleh karena itu, tingkat persatuannya dengan belati samsara sejauh ini melampaui tingkat persatuan antara Long Hao Chen dan beberapa alat ilahi miliknya. Dalam hal peningkatan pribadi, kebangkitan Chai-Er tidak sebanding dengan Long Hao Chen, namun dalam aspek kekuatan ilahi yang diberikan, kebangkitan Long Hao Chen adalah yang tertinggal jauh. Di depan pintu kota, setelah kehilangan ingatannya, dia tidak memberikan perasaan dingin total yang sama dibandingkan sebelumnya. Namun sebaliknya, setiap kali menggunakan sabit Dewi Kematian, dia sepertinya memiliki temperamen itu kembali dalam dirinya. Niat membunuh yang terwujud di luar tubuh Chai-Er mengalir deras, menyebabkan dari pihak iblis dan sekutunya mundur tanpa sadar. Dengan Chai-Er di tengahnya, area kosong dibuat dengan diameter 10 meter. Dia tanpa ekspresi, kecantikan mutlak yang matanya dipenuhi dengan roh pembunuh yang tak terbatas. Untuk beberapa saat setelah dia kembali ke Exorcist Mountain Pass, Chai-Er sebenarnya sangat enggan dengan gagasan menyebabkan pembantaian. Lagi pula, setelah kehilangan ingatannya, dia memiliki pola pikir seorang gadis muda. Bagaimana bisa begitu mudah membuatnya menerima gagasan menyebabkan pembantaian? Bahkan dengan pengaruh sabit dewa kematian, jauh di lubuk hatinya, dia sangat menentang gagasan itu. Oleh karena itu, Zheng Yue secara khusus menyuruhnya tinggal di kamp untuk orang yang terluka untuk waktu yang lama, menugaskannya beberapa pekerjaan bantu yang sederhana setelah berkultivasi sehari-hari. Di sana, Chai-Er melihat terlalu banyak kekejaman yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Pertama kali dia datang, dia melihat seorang tentara yang kehilangan kedua kaki dan satu lengannya, dan menusuk jantungnya sendiri dengan belati yang dipegang di lengan terakhirnya. Surat bunuh diri yang ditinggalkannya dikirimkan secara pribadi oleh Chai-Er kepada Zheng Yue. Isi catatan ini adalah, "Papa sayang kalian berdua, namun, aku tidak bisa menemanimu lagi. Para iblis keji berusaha menyerang tanah air kami, jadi ayah membela aliansi kami dengan nyawanya sendiri, bersama rekan-rekannya. Aliansi adalah rumah semua orang, tempat terhormat bagi ayah untuk meninggal. Tapi papa sangat benci berpisah dengan kalian berdua, dan sangat ingin bertemu ibumu dan kalian berdua. Papa ingin sekali kembali ke masa-masa itu, membiarkan kalian berdua duduk di atas kakiku, saat aku memelukmu, memberikan kecupan di pipi kecilmu, dan merasakan ingusmu mengalir di wajah papa. Papa memikirkanmu, tapi tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku berharap aku bisa mendengar suara mama. Pembayaran kompensasi papa akan membantu mendukungmu seiring pertumbuhanmu. Kamu harus ingat bahwa kematian papa adalah demi perjuangan aliansi, perjuangan umat manusia. Papa berharap dia bisa menjadi harapanmu. Jika suatu saat aliansi membutuhkanmu, papa berharap kamu dapat mengambil senjata dan berdiri dengan berani di depan musuh di Exorcist Mountain Pass, ayahmu yang mencintaimu selamanya." Setelah dia selesai membaca catatan itu, setelah itu, semua ketakutan yang ada di mata dan hatinya lenyap. Di kamp untuk korban luka, dia tidak takut kotor atau lelah, dan melakukan yang terbaik untuk membantu yang terluka. Hal ini berlangsung selama jangka waktu 3 bulan. 3 bulan kemudian, Zheng Yue pergi mencari Chai-Er dengan salinan catatan bunuh diri di tangannya. Dia memberitahu Chai-Er bahwa pembayaran kompensasi dikirimkan bersama dengan surat bunuh diri asli. Saat itu juga, Chai-Er melemparkan dirinya ke pelukan kakek buyutnya, tidak mampu menahan air matanya. Zheng Yue hanya memberitahunya dengan tenang bahwa prajurit biasa semuanya mempertahankan wilayah manusia dengan darah dan nyawa mereka, bersedia membayar biaya hidup mereka untuk membela keluarga mereka, dan memilih untuk bunuh diri daripada menjadi beban bagi aliansi. Sebagai putri suci samsara,
orang yang sangat berbakat, bisakah dia tinggal di kamp-kamp ini hanya untuk mereka yang terluka? Membunuh musuh berarti berkurangnya satu musuh yang menyerang pihak mereka, yang berarti jumlah yang terluka dan meninggal akan berkurang. Dia seharusnya menggunakan kekuatannya di medan perang. Selama iblis masih ada di sini, tragedi tidak akan berakhir. Saat Chai berdiri di ujung jalur gunung pengusir iblis, ketakutan yang memenuhi hatinya benar-benar berubah menjadi kebencian dan rasa jijik, dan roh pembunuh di dalam sabit dewa kematian turun sekali lagi. Saat sosok hitam yang menggelegar itu keluar, sejumlah besar iblis peringkat rendah hancur berkeping-keping. Chai seperti hantu hitam, muncul dimanapun musuh paling padat dan situasi paling berbahaya, kemanapun dia lewat, sabit dewa kematian menyapu semua yang ada di hadapannya, entah berapa banyak iblis yang mati di tangannya. Sabit dewa kematian disapu secara horizontal, tampak seperti lampu listrik berwarna emas gelap. Tubuh Chai akhirnya berhenti, memfokuskan matanya pada Bearded Demon yang kuat yang mengeluarkan kilau emas gelap. Golden Bearded ini setidaknya mencapai langkah ketujuh dalam budidaya, mengarahkan tombak tajamnya ke Chai. Dia benar-benar dikelilingi oleh cahaya, mengepakkan sayap di punggungnya, dia berdiri di dekat Exorcist Mountain Pass. Niat membunuh yang mengerikan menyebabkan lingkungan sekitar menjadi gelap, dan iblis burung emas hitam itu segera menusukkan tombaknya ke punggungnya. Tombak emas gelap ini cukup dekat dengan kekuatan senjata legendaris manusia, tapi di ujung pedang hitam pekat itu, ia teriris seperti tahu, dan sabit hitam pekat itu menembus bahunya, membelah seluruh tubuhnya menjadi dua. Saat itulah sosok Chai muncul kembali. Selain berada di langkah ketujuh juga, Bearded Demon bukanlah ancaman di matanya, kekuatan ofensifnya sangat besar, sampai-sampai Long Hao Chen bukan tandingannya saat masih berada di langkah ketujuh, apalagi iblis-iblis itu. Sesaat setelah dia memenggal kepala iblis burung ini, tiba-tiba dia merasakan bahaya yang tak terlukiskan, dan membalikkan postur tubuhnya ke arah perkemahan iblis. Setidaknya ratusan sinar cahaya tiba-tiba mengembun dari arah itu, melesat lurus ke arah Chai. Sinar cahaya ini mencakup cakupan yang sangat luas, bahkan dengan kecepatan Chai, dia tidak bisa tepat waktu untuk menghindar. Tidak hanya itu, dari luar sinar cahaya tersebut juga muncul banyak bola api besar yang berjatuhan seperti aliran deras. Jelas sekali, Bearded Demon itu hanyalah umpan. Setelah diberi umpan keluar dari lingkup Exorcist Mountain Pass, dia mengalami serangan mendadak, yang berasal dari persatuan antara Demonic Eye Soldier dan Blazing Devils. Setidaknya ada 200 yang menyerang tepat setelah Chai muncul. Chai telah mengamuk beberapa kali di wilayah kota pengusir iblis, dan setiap kali dia muncul, iblis-iblis itu mengalami kerusakan yang sangat besar. Jumlah tingkat ke-6 atau lebih yang mati di tangannya sudah mendekati 100, termasuk 3 orang yang berada di langkah ke-8. Kerusakan seperti itu menarik perhatian iblis sejak lama, dan pada saat yang sama, memberinya kejayaan militer yang besar. Di depan kumpulan serangan elemen kegelapan ini, Chai tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun, dia langsung dikelilingi oleh kabut hitam kabur. Sabit dewa kematian diangkat tinggi di atas kepalanya dan membuat gerakan meretas secara tiba-tiba.